Ini udah mulai. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini katanya Kina mau membawakan beberapa cerita horor dari beberapa rumah sakit yang ada di Indonesia. Pasti sudah banyak yang bahas ya. Yang pertama. Oke, kita lanjut. Jadi Mas Romli ini ceritanya baru pulang dari suatu tempat. Ketika jalan kaki, dia ngelihat ada segerombolan orang yang kayaknya itu lagi ngebantu seseorang yang habis kecelakaan. Setelah dilihat, ternyata itu adalah teman Mas Romli sendiri. Pada akhirnya Mas Romli membawa temannya tersebut ke sebuah rumah sakit terdekat yang ada di sekitar situ, yaitu Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo yang ada di Jakarta Pusat. Jadi ceritanya, ketika Mas Romli ini nyampe di rumah sakit, Mas Romli ini langsung menghubungi orang tua temannya Mas Romli untuk mengatakan bahwasanya keadaan temannya Mas Romli sekarang sedang nggak baik-baik aja gitu kan. Nah, kebetulan orang tuanya temannya Mas Romli ini ada di luar kota. Jadi orang tua temannya Mas Romli ini meminta Mas Romli untuk menemani sementara temennya tersebut sampai orang tua temennya Mas Romli ini datang. Kalian bisa dengar suara motor nggak sih? Oke, kita lanjut lagi. Karena Mas Romli baru saja memberitahu orang tua temennya Mas Romli bahwasanya temennya Mas Romli sekarang lagi ada di rumah sakit, dan kebetulan orang tuanya Mas Romli sedang ada di luar kota. Jadi Mas Romli diminta untuk sementara menemani temennya di rumah sakit tersebut ya. Dan pada akhirnya setelah ngobrol dengan orang tua temannya Mas Romli ini langsung bergegas menghubungi keluarganya juga untuk mengatakan bahwasanya, atau untuk minta izin lah bahwasanya Bapak Ibu sekarang Romli ada di rumah sakit untuk menemani teman Romli yang baru saja kecelakaan. Sampai pada akhirnya di jam 22.30 Mas Romli ini yang lagi nemenin temennya di ruangannya ya, Mas Romli ini ngerasa kayak nggak bisa tidur gitu kan. Dan ditambah suasana rumah sakit yang pada saat itu bener-bener sepi banget. Akhirnya Mas Romli itu kayak pengen minum kopi gitu ya, biar seger gitu kan badannya. Akhirnya Mas Romli ini putusin untuk keluar kamar ceritanya. Nah, ketika Mas Romli keluar kamar, Mas Romli ini bertemu dengan seorang perawat ceritanya ya. Dan Mas Romli ini nanya, Mas atau mungkin Mbak bisa kasih tahu nggak arah untuk ke kantin tuh kemana ya? Dan si perawat itu menurut Mas Romli itu cara ngejelasnya tuh malah ngebikin Mas Romli ini bingung. Akhirnya ya udahlah, akhirnya Mas Romli ini berinisiatif untuk ya udah deh, gue cari sendiri aja gitu, siapa tahu ketemu gitu kan. Sampai pada akhirnya Mas Romli ini berjalan di sebuah lorong yang menurut Mas Romli itu gelap banget ya. Dan di lorong tersebut Mas Romli ini mencium bau aroma yang nggak sedap gitu ya. Dan Mas Romli ini juga sesekali tuh mendengar bisikan yang kayak berbisik gitu loh, ya kan? Karena Mas Romli ini penasaran, akhirnya Mas Romli ini mencoba untuk mengikuti arah suara dan bau tersebut gitu loh. Sampai pada akhirnya Mas Romli ini berada di depan sebuah ruangan gitu ya. Dan ketika Mas Romli ini berhenti di situ, Mas Romli justru kayak nggak bisa ngedenger bisikan tersebut, jadi kayak makin menjauh gitu loh ketika dideketin kayak gitu kan. Nah, sampai pada akhirnya Mas Romli ini balik lagi karena dia mungkin ngerasa nggak enak hati ya, atau mungkin udah feelingnya udah nggak so good gitu kan. Dan ketika Mas Romli mau putar balik ceritanya, Mas Romli ini ngelihat dari jauh itu kayak sebuah kepala. Dan ketika Mas Romli ini mencoba untuk memperjelas pandangannya, kalian tahu nggak apa yang Mas Romli lihat? Mas Romli melihat kepala manusia dengan rambut yang sangat panjang, dan dia itu matanya mengarah ke Mas Romli dan dalam kondisi senyum. Kalian bisa bayangin nggak kayak gimana? Kayak gini ya mungkin. Bisa jadi kayak gitu. Mas Romli yang lihat kejadian itu dia langsung lari ya, sampai akhirnya Mas Romli ini terjatuh ya. Mas Romli terjatuh, dia merasa kayak kesandung sesuatu gitu kan. Pas Mas Romli ini ngelihat, dia kesandung apaan sih gitu loh. Ternyata Mas Romli melihat potongan badan manusia yang tanpa kaki dan tanpa tangan. Otomatis Mas Romli di sini bener-bener ketakutan, dia sampai lari. Ya, dia sampai lari keluar rumah sakit, sampai akhirnya dia ketemu sama Bapak Satpam yang kebetulan lagi berpatroli jam segitu ya. Dan itu kejadian pukul 22.30 lah, sekitar pukul 22.30 lah ya. Mas Romli ceritain tuh apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia cium dari indera penciumannya dia. Dan si Bapak Satpam itu mengatakan bahwasanya itu semua sudah biasa terjadi.
Di rumah sakit ini sudah bukan hal yang sudah bukan hal yang aneh lagi kayak gitu. Dan mulai dari situ Mas Romli langsung minta si bapak security atau bapak satpam itu untuk nganterin dia balik ke kamar di mana temannya dia itu dirawat. Dan dia akhirnya nggak berani lagi keluar kamar dan dia memilih menunggu sampai besok paginya. Oke, cerita kedua datang dari Rumah Sakit Dharma Medika yang ada di Tulungagung. Halo teman-teman Tulungagung, sampean-sampean piye kabare? Semoga baik-baik aja ya. Oke, dan cerita ini berawal dari seorang pasien yang bernama Ibu Aminah yang pada saat itu berusia 55 tahun. Jadi Bu Aminah ini ceritanya punya riwayat penyakit liver ya, dan Bu Aminah ini sakitnya sudah lumayan berat. Sampai-sampai dokter itu sudah mulai pesimis bahwasanya usia Ibu Aminah ini sudah nggak panjang lagi. Sampai pada akhirnya di suatu hari, Bu Aminah ini dirawat di rumah sakit tersebut. Kurang lebih ya sekitar 6-7 hari lah. Setiap harinya ketika Bu Aminah ini dirawat di rumah sakit tersebut, Bu Aminah ini setiap pagi, siang, dan sore selalu mendapatkan kunjungan dari dokter dan juga perawat untuk mengecek keadaan Bu Aminah. Sampai pada akhirnya, di hari pertama, sampai di hari terakhir Bu Aminah itu dirawat di rumah sakit tersebut, Bu Aminah ini setiap jam 2 pagi selalu mendapatkan kunjungan dari seorang suster yang menurut Bu Aminah itu sangat baik sekali ya sama Bu Aminah. Nah, pada suatu hari, dokter dan juga perawat itu merasa terkejut dengan perkembangan fisik Bu Aminah yang semakin hari justru semakin membaik. Bahkan di hari ke-7, kondisi fisik Ibu Aminah jauh lebih baik dari 6 hari sebelumnya. Bahkan dokter mengatakan Bu Aminah ini sehat. Bu Aminah saking senengnya di sini, Bu Aminah sampai berterima kasih kepada dokter, kepada perawat seperti itu. Sampai pada akhirnya Bu Aminah menanyakan tentang seseorang kepada dokter dan juga perawat. Siapakah orang itu? Iya, benar sekali. Perawat yang suka mendatangi Ibu Aminah di pukul 2 dini hari. Bu Aminah bertanya pada saat itu, kemana perawat yang setiap jam 2 dini hari itu selalu melakukan pengecekan kepada saya? Dan di sini dokter dan juga perawat itu dibuat kaget dengan pernyataan Ibu Aminah tersebut. Karena apa? Tidak ada pengecekan di jam 2 dini hari. Ketika Bu Aminah ini ditanya, dari mana arah datangnya si perawat tersebut? Bu Aminah menjawab, perawat tersebut selalu datang dari arah selatan. Sedangkan dari arah selatan, tidak ada ruang khusus perawat ataupun dokter, melainkan hanya ada satu ruangan di sana, yaitu kamar mayat. Nah, pernyataan Bu Aminah inilah yang membuat dokter dan juga para perawat ini terkejut. Dan saking terkejutnya, itu ngebuat suasananya menjadi hening. Pada saat itu sudah menunjukkan pukul 7 yang dimana itu adalah piket terakhir untuk para perawat dan juga dokter. Oke, cerita terakhir kali ini datang dari teman kita yang ada di Bandung, dan kejadian ini terjadi di Rumah Sakit Kristen Tayu, Pati, Jawa Tengah. Nah, teman kita ini kita sebut aja namanya Mas Arif ya. Jadi Mas Arif ini ceritanya dia dari Bandung. Di suatu hari Mas Arif ini mendapatkan telepon dari temennya kalau temennya ini sedang dirawat di Rumah Sakit Kristen Tayu, Pati, Jawa Tengah. Nah, Mas Arif ini yang dimintain tolong untuk menjaga temennya, dia langsung OTW nih dari Bandung ke Jawa Tengah ceritanya. Sesampainya di rumah sakit tersebut, Mas Arif ini langsung menginap di rumah sakit tersebut selama 3 hari. Nah, anehnya ketika Mas Arif ini keluar dari rumah sakit tersebut, Mas Arif ini seperti orang linglung, seperti orang yang kebingungan kayak gitu ya. Nah, banyak warga yang melihat kejadian tersebut itu langsung mendatangi Mas Arif yang kebetulan waktu itu sedang bingung di pinggir jalan. Mas Arif ini ditanya, habis dari mana? Mas Arif bilang kalau Mas Arif ini baru aja nginep di rumah sakit Kristen Tayu. Warga di situ langsung pada terkejut gitu loh. Karena apa? Rumah sakit tersebut sebenarnya sudah lama kosong gitu loh. Dan sudah lama nggak beroperasi ya. Dan akhirnya salah satu warga ini meminta Mas Arif untuk coba menghubungi kembali temannya yang sebelumnya meminta Mas Arif untuk menemaninya di rumah sakit tersebut. Ketika Mas Arif ini mencoba menelpon lagi temennya, ternyata nomornya nggak bisa dihubungin alias nggak aktif kayak gitu. Dan ini tuh bener-bener kejadian yang mungkin bisa jadi udah kesekian kalinya ya, tapi tetap akan membuat kita tuh kaget, terkejut kayak gitu loh. Bahwasanya itu kita tuh penasaran gitu loh. Sebenarnya motivasi mereka nih sengaja membuat suatu tempat yang sebenarnya sudah nggak terpakai, jadi terlihat terpakai gitu loh. Jadi terlihat ada aktivitas di dalamnya atau gimana gitu loh.
itu tuh sebenarnya motivasinya tuh apa gitu loh. Apa yang pengen mereka dapat dari kita? Apa mereka itu pengen nakut-nakutin kita atau gimana kayak gitu. Tapi memang yang jelas, kemanapun kita berada, tetap nomor satu tuh kita harus berdoa. Karena kita nggak pernah tahu ya tempat itu seperti apa sebelumnya. Seperti apa barusan yang terjadi sebelum kita datang ke tempat itu dan lain sebagainya. Dan kita juga harus mengingat bahwasanya di dunia ini nggak cuma kita aja yang menempati seperti itu. Ada makhluk-makhluk Allah yang lain yang mungkin kita juga nggak bisa melihat, ya. Dan kita memang kenyataannya berbagi tempat dengan mereka semua, seperti itu. Oke, terima kasih sudah menyimak 3 cerita rumah sakit horor yang ada di Indonesia. Kalian nggak usah takut mau pergi ke rumah sakit kalau kalian lagi sakit atau kalian lagi apa kayak gitu. Nggak usah takut. Gara-gara denger ceritanya katanya Kina jadi nggak mau deh ke rumah sakit, udah sakit aja di rumah. Jangan seperti itu. Tetap kalian harus jaga kesehatan. Kalau sakit ya langsung berobat, jangan sampai menunggu benar-benar parah seperti itu. Oke, sampai di sini pembahasan tentang 3 rumah sakit horor di Indonesia. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian supaya aku, katanya Kina, bisa lebih semangat untuk membuat video-video yang menurut kalian sudah banyak yang bahas, tapi aku bakal tetap bahas lagi. Buat kalian semuanya yang punya cerita horor, kalian bisa langsung email ke aku ya. Nanti aku bakal bawain buat kalian. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.